Sebagai sosok pemimpin, dia merupakan contoh pemimpin yang sangat baik. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 Koleksi pribadi. tet tet tet. Halo Book Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas volume 5 dari komik Regarding Reincarnate to Slam. Kita bakal ngelanjutin pembahasannya dan sedikit preview sebelum-sebelumnya, atau kalian ketinggalan, kalian bisa cek di channel gua. Di videonya, di tab video kalian search aja di channel, itu ada video-video gue yang ngebahas volume 1, 2, 3, 4 sebelum-sebelumnya. Dan ya, ini adalah volume kelima. Review sedikit, jadi plot ceritanya ini sedang terjadi perang karena ada invasi ke hutan Jura di mana tempat Rimuru tinggal, tempat kota atau tempat kelompoknya berada. Dan perang terjadi, pertempuran, dan ya pertumpahan darah terjadi lah istilahnya. Tapi di volume kelima ini, pertempuran itu udah mencapai klimaks atau hampir berakhir, di mana Rimuru sendiri yang akhirnya berhadapan dengan pemimpin pasukan musuh yang memang invasi hutan Jura. Dia mau gak mau harus berhadapan, dan muncul sebuah kenyataan pahit di mana melihat pengorbanan si pemimpin musuh ini itu kayak wah, bikin sedih banget sih sebenarnya. Sebenarnya dia sendiri merupakan sosok yang bisa dibilang bisa kita menjadi panutan lah. Dia rela mengorbankan tubuhnya sendiri untuk orang-orang di sekitarnya, kelompoknya, rasnya, sukunya. Dia punya kemampuan bisa disebut regenerasi, di mana kayak ketika dia terluka ya lukanya bakal cepat sembuh. Bahkan tangan yang terpotong sekalipun akan tumbuh setelah beberapa waktu. Dan ketika mereka sedang mengalami krisis kekeringan, kemarau panjang dan kelaparan, dia nggak tega melihat penduduk sukunya itu pada meninggal karena kelaparan. Mau gak mau kayak dia mengorbankan, kayak sesekali waktu dia kayak memotong bagian tubuhnya dan memberikannya ke warga-warga mereka, bahkan anak kecil sekalipun yang kelaparan, memberi mereka makan. Wah, itu kayak gila. Sebenarnya pengorbanan yang dia lakukan itu kayak luar biasa. Tapi ya itu ada sisi buruknya di mana mereka kanibal istilahnya. Itu hal yang gue nggak setuju sebenarnya soal kanibal memangsa. Tapi kayaknya itu karena ya bisa dibilang pengecualian kali ya, karena sedang krisis. Dan akhirnya dia memutuskan untuk berpindah dan menginvasi ke hutan Jura dan perang berlanjut. Nah, Rimuru sendiri sebagai sesosok pemimpin yang harus menghadapi pemimpin pasukan musuh yang ternyata bikin nyesek banget. Akhirnya dia memutuskan untuk kayak menjadi orang yang akan bertanggung jawab terhadap mereka semua. Dimana setelah dia bertarung melawan pasukan musuh, pemimpin musuh lebih tepatnya, dia akhirnya mengajak kelompok tersebut, karena ya kelompok musuh ternyata kalah, mengajak kelompok tersebut bergabung, dan dia memaafkan segala kesalahan yang telah terjadi oleh pasukan musuh, di mana mereka telah menyerang beberapa desa hingga porak-poranda, membunuh orang-orang dan sebagainya. Semua dimaafkan, dan dia merasa kalau itu bakal menjadi bagian tanggung jawabnya Rimuru sekarang. Tapi sebagai balasan, dia bakal kayak membuat si mereka ini kayak Rimuru mengajak mereka bergabung menjadi bagian dari kelompok Rimuru itu sendiri, dan melarang mereka berbuat jahat, harus berbuat baik, ngebantu orang-orang di sekitar. Dan sebagai hukuman karena telah kayak melakukan perang, membunuh dan sebagainya, mereka harus bekerja lebih keras. Jadi kayak kuli gitu, pekerja kasar. Tapi ya itu Rimuru, dia sangat bijaksana, bisa memaafkan orang dengan begitu baik atas segala kesalahannya. Walaupun sebenarnya ya pasukan musuh sebenarnya mau dibilang salah enggak juga, mau bilang dibenar enggak juga, karena tindakan mereka terjadi karena sebuah krisis gitu, dan ya bisa dimaklumin dan bisa sedikit ditolerir mungkin kali ya. Dan gue sangat mengidolakan sosok Rimuru ini. Sebagai sosok pemimpin, dia merupakan contoh pemimpin yang sangat baik. Dan ya terbentuklah sebuah aliansi besar di mana ada seorang Dryan atau peri hutan yang mendeklarasikan kalau
Rimuru itu sebagai pemimpin di hutan tersebut, pemimpin segala ras yang ada di hutan tersebut. Dan ya akhirnya mereka membentuk sebuah kerajaan besar di mana berbagai ras pada ngumpul semua. Dan impian Rimuru untuk memperoleh sebuah tempat di mana dia bisa berkumpul damai dan semua orang bisa hidup damai bahagia walaupun berbeda-beda mulai terlihat nih. Kotanya udah terlihat jelas, orang-orang yang berbeda ras, bahkan monster, manusia dan sebagainya sudah pada berkumpul di sana. Itu keren sih. Dan kita lihat, wah, kehidupan atau perjalanan Rimuru ini kayak berjalan mulus. Bisa dibilang mulus sih. Walaupun muncul masalah tapi bisa diatasi dengan baik dengan metode kepemimpinan dan perencanaan yang baik gitu. Dan gue sangat bisa dibilang mengagumi dah sosok Rimuru ini sendiri dalam sebuah komik cerita. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Ceritanya berhenti hingga dia membangun kotanya bersama pasukan orc yang baru yang menjadi kuli mereka. Pekerja kasar mereka. Karena sebagai hukuman si para orc ini harus bantu dalam pembangunan kota dan rumah mereka. Jadi kalau mau gabung, mau punya rumah, ya bangun sendiri, kerja. ini keren sih, ini parah. Dan mereka pun kayak mulai kehidupan damai di sana. Ya, bisa dibilang akhir di sini cukup keren lah, cukup bahagia, cukup damai, cukup menginspirasi dan hangat. Dan ya itu volume 5 regarding Reincarnate to Slime. Menurut kalian gimana? Kalian memperoleh hal-hal lain dari komik ini nggak? Tulis di kolom komentar kalau kalian punya opini-opini tertentu dan berbeda dari gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya deh. Bye!